Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Kita bersyukur untuk kesempatan ini dan mari kita kembali berdoa, minta supaya Tuhan yang berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk satu kali lagi kesempatan kami boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan, Engkau yang terus berbicara kepada kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan Tuhan juga yang terus menolong kami, Roh Kudus yang mengubah kami dan menuntun kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, terus taat kepada Tuhan, terus melakukan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, hari ini pembacaan kita terambil dari Kejadian pasal yang ke-43. Saudara boleh membacanya sendiri, tapi saya akan membaca ayat yang ke-8 dan ke-9, kemudian 11 dan 14. Kejadian pasal yang ke-43, saya membaca dari ayatnya yang ke-8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya." Ayat 11. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badang." Ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan hari ini Yakub berhadapan dengan suatu pilihan yang sulit. Yakub tidak mau melepaskan Benyamin untuk ikut pergi ke Mesir karena perjalanan itu bisa membahayakan Benyamin. Namun, persediaan makanan yang semakin menipis membuat Yakub tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya, dia melepaskan keegoisannya dan merelakan Benyamin pergi demi kepentingan seluruh keluarga. Yehuda yang sebelumnya tidak bertanggung jawab kepada Tamar berubah sikap dan mengambil inisiatif untuk menjamin keselamatan Benyamin, supaya Yakub rela melepaskan mereka untuk pergi ke Mesir. Sementara itu saudara, Yusuf yang memiliki alasan yang kuat dan kemampuan untuk membalas kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap dirinya, ternyata memilih untuk tidak membalas kejahatan mereka. Yusuf sadar bahwa Allah telah membuat kejahatan yang menimpa dirinya menjadi sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya. Oleh karena itu, ia memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya serta membalas kejahatan mereka dengan kebaikan. Saudara, setiap kita pasti pernah berhadapan dengan pilihan yang sulit. Ada berbagai keadaan yang terjadi sekitar kita yang menuntut kita untuk mengambil keputusan. Pilihan dan keputusan yang harus kita buat mungkin menyangkut apa yang kita inginkan, menyangkut kepentingan orang banyak, dan kehendak Tuhan. Pilihan yang kita hadapi itu bisa dianggap sebagai suatu ujian dalam kehidupan kita. Kita diuji, apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri, atau kita memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama memperhatikan keinginan Allah. Saudara, keputusan yang kita ambil tentu saja harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan diri kita. Namun pada saat yang sama, kita juga harus melihat
kondisi dan kebutuhan orang lain, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu menyadari bahwa Allah ingin agar kita mengasihi sesama, yang berarti memikirkan kebutuhan serta berusaha menolong mereka yang memerlukan bantuan. Saudara, tentu saja kita tidak mungkin bisa membantu semua orang yang memerlukan bantuan. Karena itu, kita perlu terus mencari kehendak Tuhan dan membantu sesuai dengan kemampuan kita. Pada akhirnya, ingatlah bahwa Allah menghendaki agar kita mengasihi dan melayani sesama, meskipun seringkali tidak mudah bagi kita. Di saat yang sama, ingatlah bahwa Allah senantiasa memelihara kita dan kita dapat terus bersandar kepadanya, terutama di saat kita menghadapi pilihan yang sulit dan berbagai ujian dalam kehidupan. Pertanyaannya, apakah Anda menjalani hidup ini dengan memperhatikan kebutuhan orang lain dan juga memperhatikan rencana Allah bagi kehidupan kita? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan ini kami menghadapi banyak pilihan yang sulit. Ada berbagai keputusan yang harus kami buat. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan kembali mengingatkan kami. Di dalam semuanya itu, kami tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi kami boleh terus belajar untuk memikirkan kebutuhan orang lain, bahkan mengutamakan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami sadar bahwa kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak mungkin bisa terus memikirkan kepentingan orang lain, karena kecenderungan kami hanya memikirkan diri sendiri. Dan terlebih dari itu Tuhan, tolong kami untuk bisa terus mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami boleh terus bersandar kepada Engkau, terus percaya dan yakin bahwa Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan dengan demikian, biarlah kami boleh terus mengutamakan kehendak Tuhan, terus mencari kehendak-Mu, dan terus taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus menyempurnakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.